ketemu dengan saya, Osis Septiani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Pada vlog kali ini saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Ada yang tahu pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Yuk kita belajar sama-sama ya. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Di dalam kelas kita terdapat berbagai macam keunikan dari murid kita, baik dari cara minat belajar, gaya belajar, literasi, memiliki perbedaan antara murid satu dengan murid yang lain. Tentunya kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka akan merasa nyaman belajar di dalam kelas dan tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Ada yang tahu bagaimana cara untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, yaitu menciptakan lingkungan yang mengundang sehingga anak berminat untuk belajar. Keempat, yaitu melakukan manajemen kelas yang efektif. Kelima, yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Kaitannya dengan memahami kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Guru harus menilai pengetahuan awal anak dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua yaitu minat belajar murid. Tentunya murid memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi yang penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, profil belajar murid. Yang pertama, lingkungan. Kedua, budaya. Ketiga, gaya belajar. Keempat, kecerdasan majemuk. Antara murid yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi dengan pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan dialektik. Agar pembelajaran diferensiasi kita optimal, kita harus menggunakan strategi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten terkait dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Contohnya, dengan menggunakan konten bisa menggunakan berbagai media yaitu poster, buku bacaan, buku cerita, video, atau mungkin dengan menggunakan rekaman suara. Kedua yaitu diferensiasi proses. Kegiatan memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dalam diferensiasi proses ini, anak dapat memahami materi apa yang kita ajarkan, bagaimana kebutuhan murid bisa terpenuhi, dan proses yang harus dilalui oleh murid itu seperti apa. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah kaitannya modul pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentunya ada. Pada modul 1.1 untuk melakukan pembelajaran diferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani, karena petani akan menjaga tanamannya dari berbagai macam hama, penyakit, rumput liar maupun gulma, sehingga tanaman tersebut dapat menghasilkan panen sesuai dengan apa yang kita tanam. Begitu juga dengan murid, kita akan memanen apa yang telah kita berikan dalam pembelajaran.
Berikutnya, pada modul 1.2, dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan berkolaboratif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pada modul 1.3, pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan pada modul 1.4, dalam pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan saya dalam modul 2.1. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikut saya ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.